Di panggung politik Indonesia, ya kadang-kadang muncul satu tokoh yang saking uniknya sampai jadi fenomena. Nah, kali ini kita bakal bedah salah satu figur yang paling populer sekaligus paling kontroversial dari Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Oke, kita mulai langsung dari angka yang jujur aja bikin kaget. 95,5%. Bayangin, ini adalah tingkat kepuasan publik buat Deddy Mulyadi. Dan ini baru setahun loh dia menjabat. Angka setinggi ini tuh langka banget dan pastinya bikin kita semua bertanya-tanya kan? Apa sih rahasianya? Kok bisa sampai sepopuler ini? Apakah ini soal kebijakan? Atau cara dia membangun citra? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan bongkar habis fenomena Deddy Mulyadi buat cari tahu apa sebenarnya yang jadi motor penggeraknya. Yuk, kita lihat dulu nih gimana cara dia membangun kekuasaannya. Ini bukan cerita yang terjadi dalam semalam loh. Ini adalah puncak dari sebuah karir politik yang dibangun dengan sangat-sangat strategis selama bertahun-tahun. Nah, ini dia buktinya. Data Pilgub Jawa Barat 2024. Lihat deh angkanya. Kemenangannya itu telak banget. Dia didukung koalisi gede dan berhasil dapat sekitar 62% suara. Itu artinya lebih dari 14 juta orang milih dia. Ini bukan cuma menang biasa ya, ini namanya dominasi politik total di provinsi tersebut. Jadi gimana caranya? Disinilah kita masuk ke jantung pembahasannya, metode Kang Deddy. Ini bukan sekedar politik standar, ini formula khusus yang ngegabungin tradisi, pendekatan yang sangat personal, sama teknologi modern, dan hasilnya efektif banget. Kunci buat ngerti metodenya ada di citranya. Coba perhatiin deh pakaiannya, terutama ikat kepala Sunda atau iket yang jadi ciri khasnya. Ini bukan cuma aksesori biasa, ini tuh pernyataan identitas yang kuat, simbol yang langsung menghubungkan dia ke akar budaya masyarakat yang dia pimpin. Jadi, modal kepemimpinannya bisa kita pecah jadi 4 pilar utama. Pertama, secara kultural, dia itu penjaga tradisi. Kedua, secara humanis, dia nggak segan buat turun langsung ke masyarakat. Ketiga, secara paternalistik, dia memosisikan diri sebagai sosok bapak yang melindungi. Dan yang terakhir ini penting banget. Secara digital, dia ini jago banget main media sosial. Di balik semua itu, ada filosofi inti Sunda yang selalu dia gaungkan. Silih asah, silih asih, silih asuh. Saling mengasah ilmu, saling menyayangi, dan saling menjaga. Dengan mengangkat nilai-nilai ini, dia berhasil menyentuh sesuatu yang fundamental banget di hati masyarakat Jawa Barat. Nah, kutipan ini nunjukin betapa cerdasnya dia main di pilar digital. Daripada buang-buang anggaran buat iklan, dia bangun kanal komunikasinya sendiri lewat YouTube. Ini langkah cerdik yang bukan cuma hemat biaya, tapi juga ngasih dia kontrol penuh atas narasinya. Jutaan orang bisa dia jangkau secara langsung. Tapi, tunggu dulu. Di balik semua popularitas itu, ada sisi lain yang bikin perdebatan panas. Nah, disinilah letak kontradiksinya. Kebijakan-kebijakannya itu disukai banget sama publik, tapi di sisi lain dikritik habis-habisan sama para ahli dan aktivis. Kebijakan kontroversial pertama, mengirim siswa yang dianggap bandel untuk dilatih di barak militer. Tujuannya katanya sih untuk menanamkan disiplin dan karakter. Sebuah solusi yang terkesan tegas buat masalah sosial. Dan disinilah paradoksnya kelihatan. Walaupun banyak yang kritik, ternyata publik suka banget. Data dari Indikator Politik Indonesia nunjukin dukungannya sampai 92%. Ini seolah-olah nunjukin kalau masyarakat memang rindu sama yang namanya ketertiban dan disiplin, dan Deddy Mulyadi berhasil menangkap sinyal itu. Kalau kebijakan yang tadi udah kontroversial, yang ini lebih-lebih lagi. Dia pernah mengusulkan para bapak dari keluarga penerima bantuan sosial buat ikut program vasektomi. Idenya adalah buat mengendalikan populasi dan menekan kemiskinan. Jelas aja usulan ini langsung dihujani kecaman keras. Para aktivis HAM dan politisi melihatnya sebagai bentuk pemaksaan terhadap kelompok rentan. Argumen mereka simpel, bantuan sosial itu hak, bukan sesuatu yang bisa ditukar dengan keputusan pribadi atas tubuh seseorang. Jadi inilah inti dari paradoks Deddy Mulyadi. Buat pendukungnya, dia itu pemimpin tegas, yang kebapakan, yang berani kasih solusi langsung. Tapi buat para pengkritiknya, dia adalah figur otoriter yang kebijakannya memaksa dan melanggar HAM. Dua persepsi yang benar-benar bertolak belakang, padahal orangnya sama. Dengan popularitas dan dominasi sekuat itu di provinsi terbesar se-Indonesia, wajar kan kalau muncul pertanyaan berikutnya? Apakah ini cuma pemanasan sebelum dia melangkah ke panggung nasional?
Analis politik pun sepakat. Kutipan dari Indikator Politik Indonesia ini ngejelasin kalau kinerjanya yang fenomenal di Jawa Barat itu udah bikin namanya jadi bahan obrolan politik nasional. Dia udah nggak lagi dilihat sebagai sekedar tokoh daerah. Oke, sekarang coba kita pakai kacamata konsultan politik ya. Profilnya sebagai kandidat ini menarik banget. Kekuatannya? Jelas, basis massa di bawah itu kuat banget, citra budayanya dapet, dan dia bisa nyambung langsung ke pemilih. Tapi kelemahannya juga nggak bisa diabaikan. Kebijakannya yang kontroversial itu bisa jadi senjata makan tuan di level nasional. Plus, gayanya yang kebapakan itu bisa aja dianggap terlalu otoriter buat pemilih yang lebih beragam. Pada akhirnya, Deddy Mulyadi ini memang sebuah teka-teki. Apakah gayanya yang paternalistik dan populis ini adalah formula kemenangan untuk masa depan politik Indonesia? Ataukah justru ini yang akan jadi tembok penghalang ambisinya? Cuma waktu yang bisa jawab. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah sosok yang nggak bisa kita abaikan begitu saja.